Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-6 mata kuliah manajemen koperasi dan UMKM, kita akan membahas tentang pendirian, kinerja, dan keanggotaan koperasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang prosedur pendirian koperasi konvensional. Prosedur ini sudah diatur di dalam pasal 12 Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Nomor 9 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian. Singkatnya ada 4 tahapan. Tahapan yang pertama, pendirian koperasi dilakukan dengan mengadakan rapat pendirian yang dihadiri oleh para pendiri dan dihadiri oleh pejabat untuk melakukan penyuluhan terkait koperasi. Untuk koperasi primer dihadiri minimal 20 orang dan koperasi sekunder dihadiri minimal 3 koperasi primer. Rapat pendirian membahas tentang materi rancangan anggaran dasar. Kemudian selanjutnya hasil rapat pendirian diserahkan ke notaris pembuat akte koperasi untuk dibuatkan akte pendirian koperasi. Selanjutnya yang ketiga, para pendiri atau kuasa pendiri dapat mengajukan akte pendirian koperasi kepada Menteri dalam jangka waktu 30 hari ke depan setelah koperasi mendapat persetujuan nama koperasi dari Sismin Dakob. Kemudian apabila dalam jangka waktu tersebut koperasi tidak mengajukan akte pendirian koperasi, maka persetujuan nama koperasi dianggap kadaluarsa. Langkah yang terakhir, setelah pendiri atau kuasa pendiri mengajukan akte pendirian koperasi kepada Menteri, maka Menteri dapat melakukan penilaian terkait anggaran dasar serta persyaratan administrasi lainnya. Apabila diterima, maka Menteri akan menerbitkan surat keputusan SK pendirian. Namun apabila ditolak, maka nanti ada SK penolakan. Selanjutnya untuk prosedur pendirian koperasi syariah mungkin hampir sama. Jadi koperasi syariah primer dibentuk minimal 20 orang, sedangkan koperasi syariah sekunder dibentuk minimal 3 koperasi yang sudah berbadan hukum. Kemudian rapat rencana kerja yang meliputi rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, dan rencana pengorganisasian dan sumber daya manusia. Selanjutnya, berita acara rapat pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah disertai daftar hadir dan bukti fotokopi KTP seluruh anggota, kemudian nama dan riwayat calon pengelola, serta daftar sarana pekerja harus lengkap, keterangan pokok-pokok administrasi dan pembukuannya juga harus lengkap. Kemudian syarat bukti penyetoran modal pada awal pendirian koperasi syariah primer minimal 15 juta, untuk koperasi syariah sekunder minimal 50 juta, setoran dalam bentuk deposito dan disetorkan di bank syariah. Kemudian pendiri mengajukan akta pendirian koperasi kepada Menteri dan Dewan Pengawas Syariah untuk dinilai dan ditentukan apakah koperasi syariah tersebut layak atau tidak layak didirikan. Untuk kinerja koperasi dalam pasar, jadi koperasi harus mampu menggunakan kekuatan-kekuatan yang dimiliki, mampu mencari peluang yang dapat meningkatkan pertumbuhan koperasi, memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada, memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada di dalam organisasi. Sebagai organisasi yang dimiliki para anggota, koperasi telah memanfaatkan kekuatannya yang berhubungan dengan sistem pasar. Jadi economy of scale and bargaining position di pasar sebagai akibat bersatunya para produsen dalam koperasi.
dan kemampuan dalam menghadapi ketidakpastian. Kemudian pemanfaatan interlinked market and transaction cost sebagai akibat self-control dan self-management. Jadi dengan adanya koperasi ini diharapkan memang bisa bekerja sama bersatu para produsen dalam koperasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggota koperasinya. Kemudian keanggotaan koperasi syariah dan konvensional ada 4 jenis. Yang pertama anggota, kedua calon anggota, yang ketiga anggota kehormatan, dan yang keempat ini anggota luar biasa. Untuk anggota ini adalah seseorang yang mengajukan laporan untuk menjadi anggota koperasi, telah memenuhi seluruh persyaratan keanggotaan koperasi, sebagaimana yang tercantum di ADART dan dikabulkan permohonannya untuk menjadi anggota. Untuk calon anggota, seseorang yang mengajukan lamaran untuk menjadi anggota koperasi namun belum dapat melunasi simpanan pokok yang ditetapkan dan belum tercatat di buku anggota koperasi. Jika permohonannya untuk menjadi calon anggota dikabulkan, maka meskipun tidak dicantumkan, pihak yang bersangkutan dapat memanfaatkan jasa pelayanan koperasi dalam kurun waktu 3 bulan. Calon anggota harus menjadi anggota atau ditolak keanggotaannya. Untuk anggota kehormatan itu seseorang yang karena kedudukannya diminta oleh pengurus untuk menjadi anggota kehormatan koperasi. Anggota kehormatan wajib membayar simpanan pokok dan simpanan sukarela serta berperan aktif untuk memajukan koperasi. Untuk anggota luar biasa, yaitu mereka yang berstatus WNI atau warga negara asing, menjadi anggota koperasi yang memiliki kepentingan, kebutuhan, dan kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh koperasi yang bersangkutan, namun tidak dapat memenuhi syarat sebagai anggota. Untuk syarat-syarat menjadi anggota koperasi secara umum ada 5. Yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, mampu melakukan tindakan hukum. Yang ketiga, bersedia mematuhi ADART. Yang keempat, bersedia mematuhi aturan yang berlaku. Ini turunan dari ADART biasanya. Kemudian yang kelima, berkeinginan memajukan koperasi dan tidak ada unsur paksaan dari pihak lain. Kemudian untuk hak dan kewajiban anggota koperasi syariah maupun konvensional, yang pertama kewajibannya mematuhi ADART, yang kedua berpartisipasi dalam kegiatan usaha, yang ketiga membayar simpanan pokok dan simpanan wajib, yang keempat memelihara dan mengembangkan kebersamaan atas asas kekeluargaan, yang kelima mematuhi dan melaksanakan keputusan rapat anggota maupun rapat pengurus. Untuk haknya sebagai anggota, yang pertama menghadiri, menyatakan pendapat, memberi suara dalam rapat anggota tahunan. Kemudian yang kedua memilih dan dipilih menjadi pengurus maupun pengawas. Yang ketiga mengemukakan pendapat dan saran kepada pengurus. Yang keempat memanfaatkan koperasi dan pelayanan yang sama antara sesama anggota. Yang kelima, mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi sesuai anggaran dasar. Dan selanjutnya, keanggotaan koperasi berakhir apabila yang pertama meninggal dunia, kemudian yang kedua bertentangan dengan tujuan koperasi,
Yang ketiga mengundurkan diri, yang keempat selalu merugikan koperasi. Bisa jadi misalkan pinjamannya tidak dilunasi. Kemudian yang kelima diberhentikan oleh pengurus karena melanggar peraturan yang berlaku. Selanjutnya sudah selesai. Alhamdulillah. Sebelum kita tutup, mari kita doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.